Baik, pada saat ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer, di mana tugas tersebut adalah membentuk sebuah tabel tabulasi dengan IP 192.168.2 npm terakhir, .1, dan diberikan 5 subnet, yaitu subnet 23, subnet 26, subnet 29, subnet 30, dan subnet 31. Saya telah menyelesaikan tugas yang diberikan dan saya telah mengetikkannya di dalam Notepad. Baik, mari langsung kita bahas. Yang pertama, saya sudah menginputkan 2 digit NPM saya, yaitu 44, dan mendapatkan IP seperti berikut: 192.168.44.1. Kemudian saya telah mengkonversikan IP tersebut ke dalam bilangan biner dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan setelah saya mengkonversi IP ke dalam bilangan biner, saya mencari subnet yang pertama, yaitu subnet 23. Di mana jika subnet 23, yaitu kita menginputkan angka 1 sebanyak 23 buah, dan sisanya kita menginputkan bilangan 0. Kemudian setelah kita mencari subnet dan mengkonversi IP ke dalam bilangan biner, kita dapat mencari IP network, IP hostmin, IP hostmax, dan IP broadcast. Kita dapat mencari keempat IP tersebut secara manual, penghitungan manual, dan juga penghitungan otomatis melalui website IP kalkulator online yang ada pada browser. Setelah kita mencari keempat IP tersebut, kita melakukan menjumlah subnet, yaitu dengan rumus 2 pangkat X. 2 pangkat X kita dapat lihat pada oktet ketiga. Kenapa kita melakukan penghitungan pada oktet ketiga? Dikarenakan jumlah pada oktet ketiga itu belum full atau belum maksimal. Dimana jika full itu mendapatkan atau menunjukkan angka 255. Di sini angka desimalnya masih 254, artinya belum full, dan kita melakukan penghitungan di oktet ketiga. 2 pangkat X, di mana X merupakan angka 1 yang ada pada oktet ketiga. Di mana seperti yang kita lihat pada oktet ketiga, angka 1 ada sebanyak 7 buah. Jadi kita menginputkan 2 pangkat 7, di mana 2 pangkat 7 itu adalah 128 golongan atau kolom yang akan kita gunakan untuk membangun tabel tabulasi kita. Kemudian kita mencari jumlah host subnet, yaitu 2 pangkat Y dikurang 2. 2 pangkat Y dapat kita lihat pada oktet yang kita kerjakan, di mana Y yaitu adalah bilangan 0 yang ada pada oktet ketiga dan oktet keempat. Di mana oktet keempat terdapat 0 sebanyak 8 buah dan oktet ketiga terdapat 0 sebanyak 1 buah. Dan jika dijumlah kita mendapatkan 9 buah bilangan 0. Menjadi 2 pangkat 9 dikurang 2. Sama dengan 512 dikurang 2 sama dengan 510. Berarti jumlah host subnet sebanyak 510 buah. Kemudian jumlah blok lompatan subnet sama dengan 256 dikurang 254. Itu mendapatkan hasilnya sama dengan 2. 254 dapat kita lihat pada oktet ketiga, bilangan desimal pada oktet ketiga. Sedangkan 256 merupakan jumlah full yang ada pada IP, di mana di sini terlihat 255 karena belum ditambahkan 1. Karena bilangan 0 pada IP itu dihitung 1. Menjadi 256. Kemudian langsung kita lihat ke dalam tabel tabulasinya. Untuk mengerjakan tabel tabulasi kita dapat memulai dengan golongan yang pertama dengan menginputkan keempat IP network, IP hostmin, IP hostmark, dan IP broadcast, dan menginputkan 192.168.0.0. Kita memulainya dari 0. Kemudian kita melakukan lompatan ke golongan berikutnya dengan menambahkan sesuai dengan jumlah blok lompatan yang telah kita cari tadi, yaitu adalah sebanyak 2. Jadi kita menambahkan 2 pada oktet ketiga, dan kita menambahkannya
2 juga pada IP hostmin, IP hostmax, dan IP broadcast. Untuk mendapatkan IP pada golongan yang pertama, kita dapat menggunakan kalkulator online atau melakukan penghitungan secara manual juga. Dan juga untuk mencari penghitungan ketiga, kita tinggal menambahkan blok lompatan yang telah kita cari tadi kepada IP yang kita dapatkan pada golongan yang kedua. Dan di sini di IP ini kita mendapatkan jumlah subnet, jumlah golongan atau jumlah kolom sebanyak 128 buah. Jadi ada sebuah rumus singkat yang dapat kita gunakan, di mana kita tidak perlu menghitung satu-satu, yaitu karena terlalu ribet ya, karena ini sebanyak 128. Kita mesti melakukan penghitungan sebanyak 128 kali. Jadi rumus cepat perhitungan penggolongan, kita dapat melakukan penghitungan jumlah subnet dikurang golongan terakhir yang kita kerjakan dikali jumlah blok lompatan ditambah angka yang ada pada oktet yang kita kerjakan. Jadi semisal pada kasus ini kita mendapatkan jumlah subnet 128 golongan atau kolom. 128 dikurang 3 sesuai dengan golongan yang terakhir kita kerjakan dikali 2 sesuai jumlah blok lompatan ditambahkan 4, di mana pada IP network golongan ketiga kita mendapatkan angka terakhir 4. Jadi sama dengan 125 dikali 2 ditambah 4, kita mendapatkan hasilnya 254. Itu merupakan IP network pada golongan 128. Dan juga kita tinggal menambahkan ke bawah, di mana untuk mendapatkan IP hostmin kita tinggal menambahkan satu pada oktet keempat, dan untuk mendapatkan IP hostmax itu tinggal mengurangkan 1 pada IP broadcast, di mana jika IP broadcast itu yang terakhirnya 255, IP hostmax itu kita tinggal mengurangkan satu digit pada oktet keempat. Baik, kita langsung masuk ke soal yang kedua, di mana soal yang kedua itu kita mengerjakannya subnet 26 dan setelah dikonversi mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan juga saya telah mendapatkan keempat IP network, IP hostman, IP hostmark, dan IP broadcast yang dapat kita kerjakan secara manual ataupun kita inputkan ke dalam kalkulator IP online yang ada di browser kita. Kemudian kita mencari jumlah subnetnya, yaitu 2⁻x, di mana pada saat ini kita mengerjakan pada oktet yang keempat, dikarenakan oktet kedua, oktet ke-1, dan oktet ketiga itu sudah full 255. Dan dapat kita lihat pada oktet keempat, jumlah X yaitu dapat kita lihat pada angka 1 yang terdapat pada oktet keempat, ada sebanyak 2 buah. Jadi 2⁻2 sama dengan 4 golongan atau kolom. Kemudian kita mencari jumlah host subnet, yaitu 2⁻Y dikurang 2. Huruf Y itu menakilkan banyak angka 0 pada oktet keempat, yaitu ada sebanyak 6 buah. Jadi 2⁻6 dikurang 2 sama dengan 64, dikurang 2 sama dengan 62 host subnet. Kemudian jumlah blok lompatan subnet, yaitu 256 dikurang 192, sesuai dengan angka desimal dari konversi subnet 26 yang kita kerjakan, dan mendapatkan 64 jumlah blok lompatan subnet. Sesuai dengan yang nomor subnet yang pertama yang kita kerjakan tadi, untuk mencari golongan yang pertama kita menggunakan 192.168.44.0, di mana kita memulai dari yang paling dasar, yaitu menggunakan 0. Dan untuk mencari IP hostminnya kita tinggal menambahkan 1 digit pada oktet keempat. Dan untuk mencari IP broadcastnya kita dapat mencari IP network pada golongan kedua terlebih dahulu dengan menambahkannya sesuai dengan jumlah blok lompatan, kemudian dikurangkan 1. Kemudian kita akan mendapatkan IP broadcast pada golongan yang pertama. Kemudian IP hostmax pada golongan yang pertama dapat kita kurangkan 1 dari IP broadcast oktet keempat, jadi kita kurangkan 1, kemudian kita akan mendapatkan IP hostmax pada golongan yang pertama. Kemudian setelah kita melengkapi golongan yang pertama, keempat IP-nya kita dapat melakukan penjumlahan sesuai dengan
jumlah blok lompatan yang telah kita dapat tadi, yaitu sebanyak 64. Mendapatkan hasil berikut. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu di mana kita mencari IP berdasarkan subnet 29. Dan setelah saya konversi ke dalam bilangan biner, mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan pada saat ini kita mengerjakannya pada oktet keempat, dikarenakan oktet ketiga, oktet kedua, oktet pertama itu sudah full. Kemudian kita mencari keempat IP, IP network, IP hostmain, IP hostmark, IP broadcast. Kita dapat melakukannya secara penghitungan manual maupun secara penghitungan otomatis melalui kalkulator IP online. Kemudian setelah kita mendapatkan keempat IP, kita dapat melakukan jumlahan subnet. Itu 2 pangkat X, di mana kita dapat melihat angka X yang mewakili bilangan 1, yaitu sebanyak 5 buah pada oktet keempat. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32 golongan atau kolom. Yaitu kita akan mencari 32 tabulasinya nantinya. Kemudian kita lihat jumlah host subnet, itu 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y mewakili bilangan 0 pada oktet keempat subnet 29 yang kita kerjakan. Itu ada sebanyak 3 buah. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian jumlah blok lompatan subnet sebanyak 256 dikurang 248 yang dapat kita lihat pada oktet keempat pada subnet 29 yang telah kita konversi tadi, dan mendapatkan jumlah 8 yang akan kita melakukan lompatan antar golongan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk mencari golongan yang pertama kita memulainya dari dasar, yaitu dari 0. Kemudian IP hostmain itu menambahkan 1 digit pada oktet keempat menggunakan IP network, akan mendapatkan 1. Kemudian untuk mencari IP broadcast, kita dapat sebelumnya menambahkan IP network pada golongan yang pertama, kita tambahkan jumlah blok lompatan untuk mencari IP network pada golongan yang kedua. Kemudian dari IP network golongan kedua kita mengurangkan 1 untuk mendapatkan IP broadcast pada golongan yang pertama. Kemudian setelah kita mendapatkan IP broadcast pada golongan yang pertama, kita kurangkan 1 untuk mendapatkan IP hostmark di golongan yang pertama. Setelah kita melengkapi tabulasi golongan yang pertama, kita tinggal menambahkan sesuai dengan jumlah lompatan blok yang telah kita dapatkan tadi, yaitu sebanyak 8 buah. Dan dapat dilihat di sini saya sudah melakukan pencobaan sebanyak 8 sampai 8 golongan, di mana pada kasus ini kita jumlah subnetnya itu bernilai 32, yang artinya 32 golongan atau kolom. Dan kita mempunyai rumus cepat untuk melakukan penghitungan, di mana kita dapat langsung mendapatkan golongan ke-32 tanpa melakukan penghitungan satu persatu. Yaitu rumusnya adalah jumlah subnet dikurang golongan terakhir yang kita kerjakan, dikali jumlah blok lompatan dan ditambah angka yang ada pada oktet yang kita kerjakan. Jumlah subnet yang tertera yaitu adalah 32 golongan, dikurang 8 golongan terakhir yang sudah kita kerjakan, dikali 8 jumlah blok lompatan, kemudian ditambah 56, yaitu angka yang IP oktet keempat yang ada pada golongan 8. Kemudian kita mendapatkan 24 dikali 8 ditambah 56, kita mendapatkan 248. Dapat kita lihat pada golongan ke-32 IP networknya 248. Untuk mencari IP hostmain, kita tinggal menambahkan 1 dari IP network dan mendapatkan 249. Dan untuk mencari IP broadcast, di mana jika IP broadcastnya jika sudah memenuhi semuanya, itu akan menampilkan 255. Dan kita kurangkan 1 untuk mencari IP hostmark dan mendapatkan 254. Kemudian saya akan membahas soal keempat, yaitu subnet 30. Saya sudah mengkonversinya juga ke dalam bilangan biner dan menghasilkan bilangan sebagai berikut.
Pada saat ini kita melakukan penjumlahan pada oktet keempat, karena kan oktet ketiga, oktet kedua, dan oktet pertama itu sudah full terisi. Dan kemudian kita mencari keempat IP, yaitu IP network, IP hostmain, IP hostmax, dan IP broadcast, yang dapat kita lakukan penghitungan secara manual maupun penghitungan secara otomatis melalui kalkulator IP online yang ada di browser. Kemudian kita mencari jumlah subnet, di mana rumusnya 2 pangkat X, di mana X merupakan bilangan 1 yang ada pada oktet keempat, di mana ada sebanyak 6 buah. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64 golongan atau kolom, di mana jumlah tabel tabulasi yang akan kita kerjakan nantinya ada sebanyak 64 buah. Jumlah host subnet itu adalah 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y mewakili bilangan 0 yang ada di dalam oktet keempat subnet 30, di mana ada sebanyak 2 buah, jadi 2 pangkat 2 dikurang 2, itu adalah 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi ada jumlah host subnet sebanyak 2 buah. Kemudian jumlah blok lompatan, yaitu kita tinggal mengurangkan 256 dikurang 252 sesuai dengan konversi subnet 30, dan mendapatkan jumlah blok lompatan sebanyak 4. Kemudian kita dapat melihat di dalam tabel tabulasinya, untuk mendapatkan golongan yang pertama kita dapat memasukkan IP 192.168.44.0, di mana kita memulai golongan yang pertama dari dasar, itu dari 0. Kemudian IP hostmainnya kita dapat menambahkan 1 pada oktet keempat IP network. Kemudian untuk mencari IP broadcast pada golongan yang pertama, kita dapat melakukan penjumlahan pada IP network. Kita tak jumlahkan menggunakan blok lompatan untuk mendapatkan IP network pada golongan yang kedua. Kemudian setelah kita mendapatkan IP network pada golongan yang kedua, kita tinggal mengurangkan 1 untuk mendapatkan IP broadcast pada golongan yang pertama. Setelah kita mendapatkan IP broadcast pada golongan yang pertama, kita tinggal mengurangkan 1 untuk mendapatkan IP hostmax pada golongan yang pertama. Setelah kita mendapatkan keempat IP pada golongan yang pertama, kita tinggal melakukan lompatan sebanyak lompatan yang sudah kita dapatkan, yaitu sebanyak 4. Dan pada saat ini kita melakukan tabel tabulasi dengan penghitungan golongan sebanyak 64 tabel, 64 golongan atau kolom, di mana kita memiliki rumus cepat untuk melakukan penghitungan yang langsung mendapatkan hasil golongan ke 64 tanpa melakukan penghitungan secara satu persatu yang akan memakan banyak waktu. Rumusnya itu adalah jumlah subnet dikurang golongan terakhir yang kita kerjakan dikali jumlah blok lompatan ditambah angka yang ada pada oktet yang kita kerjakan, yaitu jumlah subnet 64 dikurang golongan terakhir yang kita kerjakan, yaitu adalah golongan 4, kemudian ditambah 4 sesuai dengan jumlah blok lompatan subnet yang ditambah 12, yaitu angka yang terdapat pada oktet keempat di golongan 4, sama dengan 60 dikali 4 ditambah 12, dan kita mendapatkan hasilnya 252. Itu akan menjadi angka di oktet keempat IP network golongan 64. Kemudian kita tinggal menambahkan 1 pada IP oktet IP network keempat, menambahkan 1 untuk mendapatkan IP hostmain, itu menjadi 253. Untuk mendapatkan IP broadcastnya kita dapat langsung mengisikan 255, dan untuk mendapatkan IP hostmax-nya kita tinggal mengurangkan 1 dari oktet keempat, yaitu 255 dikurang 1, mendapatkan hasil 254. Pada saat ini sih kita akan membahas soal yang terakhir, yaitu subnet ke 31. Dan saya telah mengkonversikannya ke dalam bilangan biner dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Di mana subnet 31 berarti kita memasukkan angka 1 sebanyak 31 buah, dan sisanya kita memasukkan angka 0 sebanyak 1. Karena kan jumlah IP itu adalah terdapat 32 bit, terdiri dari 4 byte, di mana 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Dan kita mencari keempat IP ini, IP network, IP hostmain, IP hostmax, IP broadcast, yang dapat kita lakukan penghitungan secara manual maupun menginputkannya ke dalam
IP kalkulator online yang ada di browser kita. Kemudian kita melakukan penjumlahan subnet untuk mencari berapa jumlah golongan atau kolom yang akan kita cari di dalam tabel tabulasinya nanti, yaitu dengan cara rumus 2 pangkat X, di mana X mewakili bilangan 1 pada oktet keempat yang ada sebanyak 7 buah. Jadi kita melakukan 2 pangkat 7 sama dengan 128 golongan atau kolom yang akan kita cari dalam tabel tabulasi kita sebanyak 128. Kemudian jumlah host subnet itu sama dengan 2 pangkat Y dikurang 2, di mana angka Y, huruf Y mewakili bilangan 0 yang ada pada oktet keempat, itu ada sebanyak 1 buah. Jadi 2 pangkat 1 dikurang 2 itu mendapatkan hasil 2 dikurang 2 menjadi 0. Berarti jumlah host subnet sama dengan 0. Kemudian jumlah blok lompatan, kita dapat menghitungkan 256 dikurang 254 sama dengan 2. Kemudian kita dapat melihat pada tabel tabulasi kita, melihat pada golongan yang pertama, kita memulai memasukkan IP, dan pada oktet keempat kita memasukkan angka 0. Kemudian untuk mencari IP hostmin pada golongan yang pertama, kita tinggal menambahkan 1 pada oktet keempat IP networknya. Untuk mencari IP broadcast pada golongan yang pertama, kita bisa menambahkan IP network di golongan yang pertama dengan jumlah lompatan yang sudah kita dapatkan, yaitu 2, untuk mendapatkan IP network pada golongan yang kedua. Kemudian IP network pada golongan yang kedua tinggal kita kurangkan 1 untuk mendapatkan IP broadcast pada golongan yang pertama. Untuk mendapatkan IP hostmax, kita dapat melakukan pengurangan pada IP broadcast golongan yang pertama yang sudah kita dapatkan tadi, kita kurangkan 1. Kemudian kita akan mendapatkan IP hostmax pada golongan yang pertama. Setelah kita melengkapi keempat IP pada golongan yang pertama, kita tinggal melakukan penjumlahan lompatan blok subnet, yaitu sebanyak 2 buah. Kita akan menjumlahkan masing-masing IP tersebut sebanyak 2. Untuk golongan kedua, setelah kita mendapatkan hasil pada golongan kedua, kita tambahkan lagi sebanyak 2 masing-masing IP-nya, kemudian kita tambahkan begitu seterusnya. Dan dimana pada soal ini kita melakukan atau mendapatkan 128 golongan atau kolom, dimana kita akan melakukan penghitungan sebanyak 128 kali. Dan kita mempunyai rumus cepat untuk penghitungan golongan, yang mana kita akan langsung mendapatkan hasil sesuai dengan golongan jumlah subnetnya, tanpa harus melakukan penghitungan secara manual satu persatu yang akan memakan banyak waktu, yang mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu jumlah subnet dikurang golongan terakhir yang kita kerjakan, dikali jumlah blok lompatan ditambah angka yang ada pada oktet yang kita kerjakan. Di mana jumlah subnet, yaitu ada sebanyak 128, dikurang 4, golongan terakhir yang kita kerjakan, dikali jumlah blok lompatan, itu 2, kemudian ditambah angka yang ada pada oktet yang kita kerjakan. Di mana pada IP network golongan 4, kita dapat lihat ada angka 6, sesuai dengan penghitungan jumlah lompatan yang sudah kita kerjakan. Dan kita mendapatkan angka 128 dikurang 4 dikali 2 ditambah 6. Dengan 124 dikali 2 ditambah 6 mendapatkan hasil 254. Itu merupakan IP network pada golongan ke 128. Dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian untuk mencari IP hostmin pada golongan 128, kita tinggal menambahkan 1 pada oktet keempat IP network golongan 128 dan mendapatkan 255. Kemudian untuk mencari IP broadcast-nya, kita tinggal memasukkan 255 itu sebagai ketentuan, dan kita tinggal mengurangkan 1 untuk mencari IP hostmax-nya, yaitu mendapatkan 254. Baik, sekian penjelasan tentang tugas praktikum jaringan komputer yang saya kerjakan. Terima kasih.